Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatu iman rahimakumullah, tidak terasa kita sudah mengakhiri atau masuk akhir pekan gitu di bulan Ramadan ini, pekan akhir ya, akhir dari pekan pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amalan yang kita perbuat selama sepekan ini mendapat balasan dan tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan memasuki tema baru, judul baru, yakni tentang dosa yang ke-12, yakni riba. Riba secara bahasa berarti tumbuh. Ikhwatu iman rahimakumullah, ayat yang menjelaskan tentang riba ini cukup lumayan banyak. Di antaranya keharaman riba ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 130. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "la ta'kulur riba," janganlah kalian memakan riba, ad'afam mudha'afah, dengan berlipat ganda. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah 275 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi ya'kulu alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yakumuna, mereka tidak akan bisa berdiri, illa, kecuali, kama yakumu, sebagaimana berdirinya, alladzi yatakhabbatuhu, yang kemasukan gitu, yang dirasuki, asyaitanu, yakni setan, minal masi, karena gila, zalika bi'annahum, karena sesungguhnya mereka bisa seperti itu gitu, bisa seperti yang kemasukan setan, orang gila. Qalu, mereka mengatakan, innamal bai'u, sesungguhnya jual beli itu, mislu riba, seperti riba. Mereka menganggap bahwa perdagangan itu seperti riba, atau riba disamakan dengan jual beli, padahal sangat beda sekali. Wa ahallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli, karena kan akadnya juga jual beli. Wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Kalau riba itu kan meminjam. Faman ja'ahu, barang siapa yang datang kepadanya, mau'idotun mir rabbihi, peringatan dari Tuhannya, fangtaha, kemudian dia berhenti, artinya bertaubat gitu.
Masalafa atas apa yang telah lalu, wa amruhu ilallah maka urusannya ada pada Allah atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ada maka barang siapa yang kembali, jadi setelah pertaubatannya itu apa istilahnya kembali lagi gitu kepada hal riba, faulaika ashabun nar maka mereka itu adalah orang-orang yang termasuk penghuni neraka. Hum fiha khalidun mereka kekal di dalamnya. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, riba ini memang salah satu praktek yang istilahnya bukan bukan memudahkan orang lain tapi malah menyulitkan orang lain. Padahal dalam Al-Quran maupun hadis banyak mengisyaratkan untuk membantu sesama muslim yang lainnya atau orang lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kan itu. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Orang yang meminjam kepada kita berdasarkan ataupun disebabkan kebutuhan yang sangat mendesak, sementara dia tidak memiliki apa istilahnya itu kecukupan untuk memiliki ataupun mengatasi kebutuhannya itu, maka tugas kita sebagai orang yang berada, sebagai orang yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan harta, maka untuk membantu orang yang kesusahan tersebut. Bahkan dalam hadis disebutkan man yassaru ala mu'sirin, siapa yang mempermudah orang yang sedang dalam kesusahan, maka dia akan yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah, maka dia akan dimudahkan juga baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian hadis lain menyebutkan yassiru wala tu'assiru, permudahlah dan jangan saling mempersulit. Artinya orang yang memiliki harta lebih, maka Allah menugaskan kepada mereka untuk mempermudah urusan muslim yang lainnya. Baik itu dengan sedekah, itu lebih bagus, ataupun dengan pinjaman tanpa bunga ataupun riba. Maka banyak yang berseliweran itu bukan bunga, bahasa eufemistik, hanya memperhalus, padahal tidak merubah fungsinya ataupun substansinya, bahwa riba ini bukannya mempermudah tapi malah mempersulit, bukannya menyenangkan tapi malah menyengsarakan. Iwatu iman rahimakumullah, kita bisa bayangkan gitu, bagaimana orang dalam kesusahan menghadapi ataupun istilahnya itu menyelesaikan masalahnya, tapi ditambah dengan masalah baru, yakni riba, mengembalikan kembali pinjaman dengan tambahan, mau besar mau sedikit, tapi semuanya itu adalah riba. Nah, iwatu iman rahimakumullah, dari dua ayat tadi, yang pertama dalam surat Al-Imran 130 tadi, larangan yang begitu jelas dari Allah Subhanahu wa taala, la ta'kulur riba, jangan kalian memakan harta riba. Ad-afa mudha'afa, yang berlipat-lipat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian kepada Allah, mudah-mudahan kalian termasuk orang yang beruntung. Ayyuhal iman rahimakumullah, riba ini merupakan perbuatan ataupun kebiasaan orang-orang jahiliyah atau kebiasaan orang-orang kafir gitu, di mana mereka sengaja mencari orang-orang yang kesusahan ataupun yang dalam hutang yang banyak, supaya meminjam gitu kepada orang-orang yang tadi punya harta tapi memiliki pandangan yang istilahnya duniawi semata,
mereka meminjamkan harta mereka bukan tujuan untuk membantu, tapi mencari keuntungan, dijadikan ajang bisnis gitu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, salah satu balasan yang akan ataupun keadaan mereka pada hari kiamat nanti dibangunkan dari kuburnya, al-ba'as, yaumul ba'si, la yakumuna, mereka tidak akan berdiri illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Mereka tidak akan berdiri kecuali seperti mereka kerasukan jin ataupun digoda jin gitu. Minal masih dari kegilaan. Jadi orang-orang yang memakan riba seperti diganggu oleh jin, dia tidak akan berdiri tegak, tapi yang ada istilahnya lambat gitu. Imam Adz-Dzahabi menyebutkan yaitu mereka menghalalkan ma haramallah. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menganggap innamal bai'u mislar riba. Jual beli itu seperti riba. Jadi kan jual beli itu kan nyari untung. Nah, riba juga kan nyari untung sama. Tapi kalau jual beli itu kan jelas ada barang, ada apa istilahnya yang diuntungkan gitu. Dua-duanya kan untung. Si pembeli untung dengan barangnya, si penjual untung dengan apa istilahnya keuntungan dari barang yang dijualnya. Tapi orang yang meminjamkan dengan maksud riba, dia mendapatkan untungnya sendiri gitu, dikarenakan harta yang dipinjamkannya itu bertumbuh riba gitu. Sementara orang yang apa istilahnya itu dipinjami itu bukannya untung tapi malah apa istilahnya rugi, karena ketika meminjam 100.000 contohnya membalikkan 120.000 maka ribanya itu 20.000. Jadi yang tadinya harus bayar 100.000 jadi 120.000. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, wa halallahu al-bai'a, maka Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Halal dan haram ini tidak ada yang bisa memutuskan kecuali sang pembuat syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang memakan riba ini sebenarnya sedang membuat peraturan sendiri, padahal yang berhak mengatur atau membuat aturan dalam agama ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah mereka itu lebih pintar, mereka itu lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau memang sengaja mereka tidak mengindahkan larangan ataupun aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang seperti ini mesti mesti diperingatkan, mesti diberikan saran, diberikan nasihat berdasarkan ayat Al-Baqarah 275. Faman ja'ahu mau'idhatun mir rabbih, barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Tuhannya. Jadi bisa jadi orang-orang yang terjebak dalam riba itu tidak tahu hukum atau tidak tahu ilmu tentang perribaan ini. Maka tugas kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang bersaudara muslim, menasehati, mengingatkan, memberikan apa istilahnya itu ya, mau'idhah hasanah kepada saudara-saudara kita yang masih terjebak dalam riba untuk segera meninggalkan, karena memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung dalam surat Al-Baqarah ini. Fangtahalahu, kemudian dengan sebab dakwah kita misalnya, fangtaha, mereka berhenti, ataupun orang yang memakan riba itu berhenti,
taubat, falahu masalaf, maka cukup baginya apa yang telah lalu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya itu, keputusannya dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mudah-mudahan diterima taubatnya dan diampuni segala dosanya. Untuk khusus dosa riba ini. Kemudian waman ada, dan barang siapa yang kembali pada hal riba, ya, faulaika ashabun nar, maka baginya tempatnya adalah neraka, atau dia termasuk penghuni neraka. Hum fiha khalidun, maka apa istilahnya, mereka kekal di dalamnya. Kemudian ayat selanjutnya dari apa istilahnya ayat tersebut, yamhaqullahu riba, Allah akan memusnahkan riba, wa yurbis shadaqah, dan akan menyuburkan sedekah. Innallaha, atau Allah, wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak menyukai, kulla kafarin asim, setiap orang-orang kafir dan bergelimang dosa. Jadi watiman rahimakumullah, Allah akan berjanji, atau Allah akan memenuhi janjinya bahwa orang yang terlibat dalam riba, Allah akan memusnahkannya, baik itu pelakunya, baik itu keberkahan yang ada dalam harta orang-orang yang berbuat atau bertransaksi dalam riba. Qatadah pernah mengatakan, inna akilar riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan. Orang yang memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat majnunan, dalam keadaan gila. Wadzalika, karena itulah alamat atau tanda orang yang memakan riba, yu'rafuhum bihi ahlul mauquf, diketahui oleh orang-orang yang nanti berhenti dalam padang mahsyar. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, yang harus kita perhatikan adalah bahwa memang riba ini termasuk godaan daripada harta. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta ini tulhikum, melalaikan kalian. Riba ini melalaikan. Yang dipikirkan bukan orang lain, tapi egoisme yang ada pada diri. Yang penting dirinya senang dengan keuntungan ribawi tersebut, dan menganggap atau mengindahkan kebahagiaan orang lain atau urusan orang lain. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, ketika riba merajalela, maka tidak ada keberkahan dalam komunitas tersebut atau dalam masyarakat tersebut. Jadi riba ini ternyata mengurangi keberkahan, bahkan meniadakan berkah dari harta yang dimiliki. Kemudian ihwatu iman rahimakumullah, dalam riwayat lain disebutkan, anna akilatar riba, sesungguhnya pemakan riba, yuhsyaruna, mereka akan dikumpulkan, fi suratil kalab, atau al-kilab, mereka akan dibangunkan pada hari kiamat, dikumpulkan nanti fi suratil kilab, akan dikumpulkan dalam bentuk wajah anjing, wal khonazir, dan juga babi, min ajli, dikarenakan mereka menghalalkan, atau keadaan mereka dulu sangat senang gitu, ala aklir riba, karena mereka memakan riba gitu. Juga mereka itu istilahnya itu mencari-cari, menghial itu mempermainkan agama gitu. Sebagaimana
para ashabus sabti. Dalam Quran kan ada ashabus sabti, orang-orang Yahudi yang ketika diperintahkan beribadah pada hari Sabtu, mereka malah lebih memilih mancing daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, falamma fa'alu dzalika massahumullahu qiradatan wa khanazir. Maka Allah merubah rupa mereka itu qiradatan, kera, wa khanazir, dan juga babi. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kata Ayyub As-Sikhtiyani, yukhadi'una Allah kama yukhadi'una sobiyan. Para pelaku riba ini menipu Allah sebagaimana mereka menipu anak kecil gitu, mengkibuli anak kecil. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu gitu. Secerdas apapun mereka merancang program ataupun program yang sangat bagus, yang tidak terlihat seperti riba, tapi Allah tahu. Bahkan dalam hadis disebutkan ar-riba sab'una baban. Riba itu ada 70 pintu. Yang paling kecilnya itu, pintu yang paling kecilnya itu, mislu an yankihar rajulu ummahu, seperti seorang laki-laki menikahi atau menggauli ibunya. Sementara di kita belum paham lah ya, husnudon saja belum paham. Atau memang tadi mereka mengindahkan atau tidak memperdulikan gitu firman Allah Subhanahu wa taala disebabkan mereka mengikuti hawa nafsunya. Jadi ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Mereka menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhan mereka. Lebih memilih harta dibanding firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Nanti dalam hadis lain disebutkan wa an Anasin qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW berkhutbah, fadzakara riba, kemudian dalam khutbahnya itu disebut tentang riba. Dan istilahnya itu faqala adirhamul alladhi yusibuhu rajulu minar riba, 1 dirham yang didapatkan oleh seseorang. Kalau saya lihat itu 1.300.000 atau 1.500.000-an lah 1 dirham itu. Minar riba, dari riba, asyaddu, lebih dahsyat gitu. Min sitti wa salasina zaniyatan fil Islam. Lebih dahsyat dosanya daripada berzina selama 36 kali. Ikhwatu iman rahimakumullah. Riba ini ngeri sekali, bahkan diumpamakan tadi lebih besar dosanya daripada zina. Bahkan 1 dirham 1,5 juta kalau di kurs ke rupiah, sampai 1,5 juta itu lebih bahaya daripada zina 36 kali. Terus dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala, idza kana laka ala rajulin dainun, apabila kamu memiliki piutang dari seseorang, fa'ahdalaka syai'an, kemudian dia menghadiahkan kepadamu sesuatu. Nah, jadi kita memberikan pinjaman kepada orang lain, kemudian orang lain itu memberikan kita satu hadiah gitu.
Fala ta'khudhuhu, maka jangan mengambil barang tersebut. Fa innahu riba, maka itu adalah riba. Qala Al-Hasan Basri mengatakan, idza kana ala rajulin dainun, apabila kamu memiliki piutang dari seseorang, fama akata min baitihi fahuwa haramun, maka janganlah kamu memakan dari rumahnya itu sesuatu pun, maka itu termasuk haram. Ikhwatul iman rahimakumullah, ini semakna dengan apa istilahnya sabda Nabi, kullu qardin, setiap pinjaman jarra naf'an, ditujukan untuk mendapatkan manfaat, fahuwa riba, maka itu adalah riba. Wa qala Ibnu Mas'ud aidan, dan Ibnu Mas'ud juga mengatakan, man syafa'a li rajulin syafa'atan fa ahda ilaihi hadiyatan, barang siapa yang memberikan hadiah, ya, barang siapa yang membantu seseorang dengan tujuan kemudian dia mendapatkan hadiah, maka itu termasuk riba haram. Sebagaimana firman Rasulullah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syafa'a li rajulin, barang siapa yang memberi bantuan pada seseorang, yang bisa fa'atin, bantuan, fa'ahdalahu hadiyatan, kemudian orang itu memberinya hadiah, ya, yang dipinjami hutang kita itu, faqabbalaha, kemudian dia menerimanya, faqad ata baban aziman min abwabir riba, maka dia sungguh telah memasuki pintu riba yang sangat pintu-pintu riba yang sangat besar, atau yang sangat istilahnya agung, ataupun yang sangat besar lah. Nah, wa iman rahimakumullah, balasan bagi orang yang memakan riba, dalam hadis lain disebutkan orang yang makan riba, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya, orang yang riba itu nanti akan berenang dalam genangan darah di api neraka. Mereka dicekoki batu di mulutnya sampai penuh. Ketika mereka sampai pada tengah sungai darah tadi, mereka balik lagi ke pinggir, ke tepi sungai. Kemudian dimasukkan lagi batu pada mulutnya, terus demikian seperti itu. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa mereka itu? Kemudian mereka Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang istilahnya pemakan riba di dunia. Ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Jika kita memiliki ataupun berada dalam kesusahan, mudah-mudahan Allah mempermudah urusan kita dan dipertemukan dengan orang-orang yang ikhlas membantu kita, bukan hanya kalaupun tidak bisa meminjamkan, kalaupun tidak bisa membantu kita dalam bentuk sedekah mereka kepada kita, tapi memberikan kita pinjaman tentu tanpa bunga ataupun riba. Dan mudah-mudahan kalau kita termasuk orang yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan harta, kita membantu orang lain tentu dengan tujuan meringankan beban, bukan malah ingin mengambil keuntungan duniawi ataupun dijadikan ajang bisnis seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ataupun dilakukan oleh orang-orang yang jauh ataupun kafir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilindungi, juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariat ataupun agama yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.